Cerita ini dimulai ketika aku berangkat mengikuti sebuah lomba film pendek di Banjarbaru. Di lomba ini, kami ditantang untuk membuat sebuah film dokumenter dengan tema menjaga warisan keindahan Geopark Meratus, Kalimantan Selatan. Kami diberi waktu 2 hari untuk produksi, dengan ketentuan 1 hari untuk syuting dan 1 hari untuk editing. Setelah lomba itu selesai, aku memutuskan untuk tinggal lebih lama di Banjarbaru. Aku ingin mengeksplorasi lebih jauh situs-situs Geopark Meratus. Taman Geologi atau Geopark adalah sebuah wilayah geografi yang memiliki warisan geologi dan keanekaragaman yang bernilai tinggi, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati dan budaya. Yang membedakannya dengan taman biasa adalah taman geologi memiliki warisan bumi. Pernah ada kejadian bumi di tempat itu, serta memiliki situs dan cerita. Well, aku tidak akan membahas lebih banyak tentang definisi Geopark. Kalian bisa mempelajarinya sendiri dari internet. Kali ini, aku akan mengajak kalian untuk mengunjungi 2 dari 54 situs di Geopark Meratus dan mendengarkan kisahnya dari penutur lokal. Penghasilan batu kan lumayan, 1-2 biji kan lumayan buat beli apa-apa gitu, murah lah. Hasilnya dapatnya enak, jualnya mahal gitu, gampang jualnya dulu gampang. Oh, ya, kalau intannya jarang. Kalau 1 biji itu pasti ada. Kalau emas ya 100 miliar lah. Kalau orang Jenasau dari segi kita orang kampung tuh dinamakan emas hitam lah. Nah, emas hitam karena batu bara kan lumayan kan gitu. Nah, dinamakan emas hitam kan sama-sama emas. Tapi dia warna hitam. Iya, warna hitam. Nama saya Roni Hidayat, berasal dari Desa Pumpung, Jalan Trisakti Pendulangan. Pekerjaan sehari-hari dagang batu permata sama berlian. Menurut laman resmi Geopark Meratus, aktivitas pertambangan di tempat ini telah berlangsung sejak tahun 600 Masehi dan terus berlangsung hingga sekarang. Dari dulu zamannya cuma pakai alat manual, pakai tangan. Bedanya sekarang kan punya pakai mesin. Dulu ada dari Jawa dulu, tapi sudah sekarang nggak ada lagi. Kita orang di sini juga lokasinya 90% orang sini. Sebelum memutuskan berjualan batu, Pak Roni dulunya adalah seorang pemilik unit mesin tambang. Dulu kan nggak nambang, cuma punya mesin, intan dijual kan gitu juga. Hasilnya dibagi, terus lama-kelamaan kan hasil intan berkurang kan pindah lokasi. Karena penghasilan batu kan lumayan, 1-2 biji kan lumayan buat beli apa-apa gitu, murah lah. Hasilnya dapatnya enak, jualnya mahal gitu, gampang jualnya dulu gampang. Sampai sekarang kan masih bertahan. Kalau berdagang, kalau pakai mesin kan tenaga juga, punya masuk dari lubang, naik dari lubang kan. Kalau jualan batu permata kan santai gitu, tinggal nyantai di pendopo itu, nungguin tamu, ada tamu jual. Pak Roni pindah menjadi penjual batu karena menurutnya pekerjaan ini tidak memerlukan banyak tenaga dan dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
Banjarmasin menghentikan pencarian korban longsor pendulangan Intan Cempaka Banjarbaru. 5 korban yang tertimbun telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pencarian korban longsor di lokasi pendulangan Intan Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dihentikan setelah korban terakhir bernama Tony ditemukan pada Selasa dini hari. Dulu kan pernah juga larangan kan. Kalau biasanya kan kayak musibah tanah longsor kan orang meninggal. Tapi kan soalnya ini mata pencarian punya masyarakat. Jadi nggak bisa ditutup. Selama itu kan lama kelamaan. Soalnya kan nggak bisa ditutup sama kelamaan kan juga habis juga kan materialnya. Jadi para penambang ada yang kemana kerjanya kayak mendulang emas ke daerah lain kan. Itu juga nggak bisa ditutup. Cuma bisa aja kan penambangnya pindah sendiri, nggak bisa kalau ditegur nggak ada peneguran, nggak ada larangan lah dari pemerintah. Kami diajak oleh Pak Roni ke lokasi kerja tambang. Namun sayang sekali hari ini adalah hari Jumat yang artinya para pekerja tambang sedang libur kerja. Di lokasi tambang, Pak Roni menjelaskan kepada kami macam-macam batu yang ia jual. Selain itu, Pak Roni juga menjelaskan kepada kami bagaimana mesin kasbuk bekerja. Meskipun saat itu adalah hari Jumat yang merupakan hari libur pekerja tambang, sore itu ada seorang pekerja yang sedang memperbaiki alatnya untuk persiapan kerja besok. Nama Imin, pekerjaan mendulang intan. Dari desa mana, Mas? Desa Pumpung ya. Desa Pumpung. Sungai Tiong Pumpung. Nah, sore ini Abang mau ngerjain apa nih, Bang? Lagi betulin linggangan. Yang mana itu alatnya, linggangan? Ini linggangannya namanya. Boleh lihat, boleh lihat. Itu linggangan. Itu fungsinya untuk apa? Oh, alat untuk mencari intannya. Biasanya dari jam berapa Mang kerja sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam sekitar 4-5 sore. Biasanya sehari dapat berapa banyak, Bang? Apanya? Batunya atau intannya gitu. Oh, ya, kalau intannya jarang. Kalau 1 biji itu pasti ada. Kalau emas ya 100 miliar lah. Untuk jualnya sendiri kemana, Bang? Biasa? Ada pembelinya juga di sini. Nah, berarti ada orang yang langsung datang untuk beli. Ada kita yang datang ke rumahnya. Berapa harganya untuk 1 gram? Oh, 100 milinya ya 100.000 Gitu. Ukurannya per mili lah. per mili. Kalau ya 1 gram ya 1 juta. Itu intan, Bang? Emas Emas. Kalau intan berapa? per mata. Ah, per matanya. Kalau sekitar 10 mataan tuh ya 100 100.000. Intan tuh per mata, Bang? Ah, Per mata. anunya beratnya, hitungannya. Oh, itu nggak per mata. Per mata. Matanya gandal, Bang? Ah, mata apanya? Kadang anu itu hanya kalau emas kan mili atau gram. Kalau intan ini per mata. Lalu kalau sudah per mata tuh 5 mata aja, 10 mata aja. 1 piat pulang, 1 piat. Kayak apa hitungannya tuh, Bang? Iya, hitungannya kalau hitungan persatuannya hitung satunya mata. Kalau sudah 25 mata itu jadi 1 piat. Sepiat. Sambatannya. Oh, berarti 1 piat tuh 25 mata. Iya, kalau 100 mata 1 kerat. Oh. Orang sini bilang kalau masih kecil per mata modelnya 10 aja, 25 mata kalau itu sepiat. Sepiat di sini nyambat 25 tuh. Biasanya sepiat tuh besarnya apa, Bang? Ya segini nah. Ya seginian nah. Oh, itu sepiat biasanya. Sepiat. Tapi jarang lah dapat situ tuh. Jarang ya, makin besar makin susah carinya. Pak Roni kemudian juga mengajak kami ke lokasi lubang tempat batu intan disedot. Jadi inilah lubang para pendulang yang kerjanya sehari-hari di tempatnya di sini.
Ya, jadi kan sudah jam kini kan sudah istirahat. Kemungkinan hari ini Jumat kan jadi libur sementara dulu. Jadi besok kerjanya lagi dari jam 9. Selesai jam 5 sore. Inilah Mang ditarik lah Mang. Ini tarik. Itu Bang nah. Balon pipanya ini nah. Penembak. Pakai roda gila kan. Biasanya berapa orang Mang yang kerja di dalam Ini 5 orang. 5 orang. Yang tugas mesin 1 orang, 2 orang yang kerja yang memegang pipa-pipa balon selang-selang itu ada 2 orang, 3 orang. 5 orang di sini kerjanya. Di area tambang inilah pada tanggal 26 Agustus 1975 telah ditemukan intan dengan berat mencapai 166,7 karat atau seukuran telur burung merpati dan diberi nama Intan Trisakti oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama. Oleh karena itu, di pintu masuk desa ini, tepat di sebelah kiri jalan, kita dapat menjumpai sebuah monumen tugu Intan Trisakti. Kayak ini kerjanya dulu begitu juga. Kalau Mang dari tahun berapa Mang? 2004. Hmm. 2004. Untuk Kalau dulu itu rame. rame apa ya teman? Ini banyak yang Nambangnya. nambangnya banyak. Ini bisa dibilang hampir punah. Sudah tidak ada yang baru lagi. Di tempat lain tuh ngeradain kan ya Mang? Kurang. Ada sesuai dengan ya pendapatan lawan pengeluaran lah. Jadinya ya uang ada mau ngerjakan. Kalau ini ada aja modelnya cukup lah modelnya. Berarti untuk penghasilan sehari-hari cukup aja untuk keluarga Mang. Biasa sekitar 50-an nih satu hari ini kerja. Ya hampir juga sudah. Intannya sudah ya tadi. Hampir habis. Ya hampir habis juga ya, makanya itu ya hampir musnah, banyak nggak ada lagi yang begini, tidak sanggup lagi. Kalau dulu itu emang udah serame. Di tuh banyak tambang batu bara, Mang, di sini kan ada lah tambang batu bara. Dulu ada di situ tapi tidak jalan lagi nih di sebelah ya. Kalau di sini sebelah Pulau Laun namanya. Berapa kilo dari sini Mang? Jauh. Oh, jauh. Oh, Jauh juga. Kalau jalan ya sekitar 2 jam lebih. Kalau jalan bisa juga bekerja di situ sama orang tua dulu. oh pernah ya. Ikut tapi masih kecil, cuma ikut aja. Oh iya. Ikut sama orang tua makanya. Orang tua bekerja di situ, dia ikut ya sambil. Minta. Nah, kita. Tapi itu dulu, tapi sekarang tidak lagi itu. Penjelasan singkat Bapak Imin tentang keberadaan tambang batu bara akhirnya membawa kami ke sebuah situs dengan nomor 43 dan termasuk dalam kategori situs geologi di Geopark Meratus. Situs ini bernama Orange Nassau, yang merupakan tambang batu bara pertama di Indonesia. Situs ini terletak di Desa Lok Tunggul, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Sesampainya di situs itu, kami menemui seorang warga lokal yang ditugaskan untuk menjadi pemandu di Orange Nassau. Bapak Yulianor namanya. Beliau bersedia mengantarkan kami ke lokasi bekas Orange Nassau pernah berdiri. Pak Yulianor mulai menceritakan kepada kami bagaimana situs ini pertama kali ditemukan. Ini ketemunya dari kaminya. Dari kaminya ini kan tahun 2012 itu dari pemerintah mau untuk menjadikan cagar budaya ini. Sebelum-sebelumnya kan ini sudah ada dari warga. Cuma artinya itu kan ini belum dijadikan cagar budaya gitu. Belum dikelola. Jadi di sini hutan belantara dan ini dulunya tertutup, permukaan ini tertutup tanah. Jadi ini sedikit demi sedikit lah dari kerjasama antara Pemkab sama Balar untuk membuka lahan. Nah, jadi ini pun masih ketutup lagi bangunannya. Kada sepenuhnya terbuka lah kita. Ini kalau musim penghujan ini habis tergenang air nih. Nah ini kan cerobong tadi tuh seperti yang dipotoan.
Kalau blowernya kan ada di dalam, kelihatan dari segi bangunannya kan ada bulatan lah. Nah ini kan semacam blower, kipas yang dari besi. Nah jadi ini ada yang mengatakan untuk mengangkat hasil tambang di bawah tanah untuk diangkat ke permukaan, dan juga ada yang berpendapat itu untuk menyuplai udara ke bawah. Kan kawasan pertambangan Pangaron tuh bukan ini aja, tuh ada sampai puluhan hektar dulunya. Cuma yang ada tersisa bangunan nih cuma ada di sini. Pak Yulianor juga menjelaskan kepada kami upaya yang telah dilakukan untuk pemugaran situs Oranje Nassau. Kalau untuk itu sebenarnya sudah beberapa kali kami bicarakan dan kami tanyakan ke kantor-kantor kan gitu. Cuma untuk itu banyak tahapannya gitu nah. Banyak tahapannya dan harus artinya melalui prosedur-prosedur yang banyak gitu nah. Bisa-bisa cuma kemungkinan memakan waktu yang lebih lama lagi. Berarti sejauh ini memang sudah ada lah intinya lah upaya untuk sampai situ. Sudah ada, cuma kan masih berjalannya lah agak lambat lah gitu. Ini prasasti kah? Apa namanya? Semacam prasasti lah. Ada sejarah singkat tentang Oranje Nassau. Eksplorasi batu bara di Pangaron. Merupakan pertambangan yang pertama yang berhasil dilakukan Belanda di wilayah Kalimantan, bahkan di Indonesia. Nah, langkah awal yang diambil oleh pemerintah Belanda ialah dengan menyewa. Jadi itu dulunya menyewa. Jadi ini dulunya disewa aja tanah. Disewa. Tanah Apanes milik Pangeran Mangkubumi Kencana pada masa Sultan Adam masih bertahta sebesar 10.000 gulden setahun di daerah Pangaron. Itu peperangan tuh butuh beberapa tahun ya. Sini kan ada sejarahnya tuh, ulun lupa tuh. Jadi Pangeran Antasari sebagai pimpinan laskar perlawanan mengirim surat kepada Beckman agar ia menyerah. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah Belanda menganggap Pangeran Antasari berbahaya sehingga dianggap pemberontak yang dikenai preme atau harga kepala 10.000 gulden untuk menangkap hidup atau mati. Nah, berarti kan artinya tuh jakanya kita ibaratkan ini jagawan lah kita Pangeran Antasari ini. Artinya itu sangat berpengaruh lah untuk Belanda kan. Selain bercerita tentang bekas bangunan tersebut, Pak Yulianor juga mengajak kami untuk melihat gua bekas eksplorasi batu bara di sebuah bukit tak jauh dari bekas bangunan Oranje Nassau berdiri. Jadi setiap bukit nih sudah kami perdebati, setiap bukitnya ada semacam gua gini. Cuma kedalamannya itu bervariasi. Mentoknya sekitar 12 meteran lah. Ada yang 5 meter, ada yang 10 meter. Kalau di atas ini Pak? Kalau di atas itu ada terdapat paling bekas-bekas lubang ventilasi udara. Karena menunjukkan kan itu berarti gua ini jauh. Karena kan perlu oksigen. Kalau Oranje Nassau dari segi kita orang kampung tuh dinamakan emas hitam lah. Nah, emas hitam karena batu bara kan lumayan kan gitu. Nah, dinamakan emas hitam kan sama-sama emas. Iya, warna hitam. Setelah mendengarkan penuturan cerita dari Pak Yulianor, aku menyadari bahwa jalur pegunungan Meratus ini telah menjadi berkah bagi manusia di sekitarnya. Siapa sangka, sebuah kejadian geologi jutaan tahun lalu yang mengangkat batuan dari dasar samudera menjadi pegunungan, akhirnya membawa berkah bagi peradaban manusia. Sebuah warisan bumi yang tak ternilai harganya. Setidaknya bagi Pak Roni, Pak Imin, dan Pak Yulianor.